Kita mulai Ibu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi lahul hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala rabbuna Allah subhanahu wa ta'ala fil ayah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Ma'asyiral hadirat, ibu-ibu sekalian, keluarga besar Majelis Taklim Masjid Al-Falah Surabaya, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, yang mana dalam kesempatan pagi hari yang baik ini kita masih mendapatkan banyak sekali nikmat yang tidak terhingga, mulai dari nikmat yang terlihat maupun yang tidak, yang sudah barang tentu setiap nikmat itu sangat berarti. Saat ini kita diberikan oleh Allah nikmat, diantaranya sehat. Di saat badan tidak enak, damel melampah susah, damel duduk ewuh pekewuh, ngaji pun berat, bahkan sholat berat, bahkan mau berbuat yang lain awang-awangan. Nggih napa betul? Tapi semuanya itu bukanlah menjadi halangan sehingga dengan nikmat kesehatan alhamdulillah kita masih berada di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan wajah kali ini dalam rangka kita majlisan dijadikan oleh Allah sebagai pemberat amal soleh di hari kiamat kelak, sekaligus tiket kita untuk masuk ke dalam surga. Sebagaimana sabda Nabi dalam hadis riwayat kitab Sunan dari Abu Darda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dari rumahnya mengadakan perjalanan untuk ilmu agama, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Allahumma ja'alna min ahlil jannah, amin ya mujibas sa'ili. Tidak lupa kita aturkan salawat serta salam kepada Nabi kita yang mulia Muhammad alaihi salatu wa afdalu taslim, suri tauladan umat yang membersamai, namun kebersamaan itu diikat oleh waktu. Tapi walaupun Nabi sudah pergi meninggalkan kita ribuan tahun yang lalu, kita tetap bersemangat, kita tetap memiliki rasa takzim kepada beliau dengan belajar, memahami, mengamalkan, dan berusaha untuk mengajar atau menyebarkan agamanya. Mudah-mudahan kita termasuk di antara yang meraih syafaat dan keselamatan. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu rahimakumullah, melanjutkan rutinan kita dari 100 dosa yang diremehkan oleh wanita, yaitu mukhalafat nisaiyah, mi'at mukhalafat taqaw fihal kathir minan nisa biadillatiha syar'iyah. 100 dosa yang diremehkan oleh wanita, karya dari Syekh Abdul Latif Hajiz Al-Ghamidi. Kita masih berada di pembahasan awal-awal. Kita lanjutkan dengan pembahasan insyaallah pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan segala kemudahan, pemahaman, dan juga untuk kita bisa menghindarinya bersama-sama. Karena ngaji itu bukan hanya untuk diamalkan, tapi yang awon ditinggalkan. Gini mungkin. Seingat saya ada di poin ke-9.
Kalau di buku terjemah jenengan halaman 35, yaitu dalam masalah keimanan dan akidah, penyimpangan berikutnya membenci hukum yang diturunkan Allah serta menghujatnya. Ya, membenci hukum yang diturunkan oleh Allah serta menghujatnya. Ini sebagian wanita ada yang jatuh dalam dosa tersebut, walaupun laki-laki juga tidak menutup kemungkinan, bahkan bisa banyak. Sehingga siapapun yang tidak ngerti itu bisa terjatuh, atau siapapun yang masih dikomando oleh hawa nafsunya itu pasti akan jatuh. Dikatakan oleh ulama kita, di antara perbuatan yang membatalkan keislaman dan menyebabkan pelakunya murtad dari agama Islam adalah membenci hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah. Jadi membenci hukum yang diturunkan oleh Allah itu menyebabkan murtad dan batalnya Islam. Tapi untuk menghukumi seseorang itu dalam wewenang alim ulama. Tidak boleh masing-masing individu kemudian serampangan melemparkan tuduhan atau hukum tertentu. Kita hanya bisa ngerayai, muga-muga aku ora ngono. Kita hanya bisa ngerayai. Baik sebagian atau keseluruhannya. Jadi membenci sebagian atau keseluruhan hukum Islam itu menyebabkan Islamnya batal dan murtad. Juga menghujatnya. Kalau sudah menghujat ini parah. Ya. Menghujat itu kalau orang Jawa menyebut apa, Ibu? Dalam? Nggih, sampai entek ngamek. Nggih. Detik niki saya bingung ngamek itu apa bahasa Indonesianya. Ya. Ibaratnya sampai defisit kutak lagi tidak bisa ya. Hilang blas. Gulung tikar tekor. Berpaling darinya ya, dan tidak senang dengan keberadaannya, membenci, menghujat, berpaling dan tidak senang dengan keberadaannya. Kalau bisa hukum itu tidak ada, baik hukum secara total maupun sebagian. Karena Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, semuanya kita hafal. Banyak masjid itu menggunakan sebagai kaligrafi. Surat Al-Baqarah ayat 208 itu pendek, silakan disimak. Surat Al-Baqarah ayat 208. Niki ngajinya santai Bu, nggih ngreges awak kula. Tadi malam kena sambel ngapunten. Sehingga saya minum obat tadi. Jadi barusan saya minum obat ngaji. Ayat pinten? 208. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Monggo artinya. Surah Al-Baqarah ayat 208. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Okay. Allah memanggil kita orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam kafatan. Arti kafatan itu yang menyeluruh. Bukan Ramadan lek begini tok traweh, siangnya ndak mau puasa. Bukan pula geleme sholat tapi tidak menutup aurat. Ini tidak. Sehingga yang wajib semuanya ditunaikan, yang sunnah baru ditambah-tambah. Itu masuk Islam secara total, secara menyeluruh. Tapi betapa fakta yang ada itu sebagian orang nih nggih. Wong Islam dhewe niku tasik pilih-pilih. Aku sing iki gelem, lek sing iki yo sik ta lah ya. Ya, nggih napa nggih? Aku sing iku ora apa-apa tapi lek sing iki lho ya. Masih ada di sebagian umat kita ini. Allah berpesan, wala tattabi'u khutuwatis syaiton, janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Karena langkah setan itu adalah kelakuannya yang disamarkan menjadi sebuah jebakan. Kita tidak boleh mengikuti khutuwatus syaiton. Nah, khutwah itu langkah-langkah atau tahapan-tahapan.
innahu lakum aduwwum mubin, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Maka kalau ada orang tidak suka, membenci, menghujat dan menolak sebagian atau bahkan hukum-hukum yang ada dalam Islam, jatuh dalam perangkap setan. Naudzubillah min syarri dzalik. Selanjutnya dalam buku disampaikan ada yang jauh perbedaannya antara orang yang membenci hukum Allah dengan orang yang ridho terhadapnya, namun menyelisih. Jadi ada dua hal, membenci, sehingga membenci itu ya geting, entek, ngamek dan seterusnya. Tapi ada yang tidak membenci namun tidak srek ya. Ini ada perbedaan. Sehingga kalau yang pertama itu ancamannya sebagaimana dosa yang ke-9 ini, kalau yang kedua bagiannya tadi itu tidak sefatal itu, walaupun ini juga sama-sama salah ya. Tidak sefatal itu walaupun sama-sama salah. Untuk orang pertama, yaitu yang membenci hukum Allah, maka dia murtad, keluar dari Islam sehingga batal agamanya. Adapun yang kedua, orang yang membenci hukum Allah, orang yang menyelisih hukum Allah namun mengakui hukum tersebut ya. Menyelisih namun mengakui hukum tersebut, maka orang ini tidak merubah hukum, hanya saja dia bermaksiat sehingga dia termasuk orang yang berdosa, pendosa dengan iman yang berkurang. Sehingga seberapa tarafnya dia melakukan penyelisihan, maka disitulah imannya itu berkurang, bisa sampai hilang, tergantung prosentasenya, tapi tidak ada alat ukurnya. Sehingga wallahu a'lam, untuk lebih kehati-hatian ya tidak boleh ya. Oleh karena itu dalam kaitan seperti ini atau dalam masalah akidah seperti ini, ada 3 golongan yang santer nih. Golongan yang pertama itu ahli sunnah jelas. Nopo mengke kula dudoi. Golongan yang pertama itu adalah golongan khawarij yang memiliki pemikiran takfir ya. Takfir dalam arti dengan serampangan nanti menjatuhkan hukum, padahal secara kapasitas dan juga wewenang tidak ada. Maka orang yang berdosa dari kalangan orang Islam dianggap sampun kafir ya, dianggap sampun murtad ya. Ini tidak benar, tidak boleh seperti ini. Nah, ini adalah pengikutnya orang Khawarij di zaman Ali bin Abi Thalib, sampai kemudian Abdurrahman bin Muljam itu membunuh Khalifah Ali. Ini kan ribut saat itu. Adapun yang kedua, ini adalah kelompok yang gampangan. Kelompok yang gampangan ini tidak berlebihan, namun kebalikannya, mengatakan bahwasanya perbuatan itu tidak mempengaruhi iman, sehingga saelek-elek wong ya pancet imane. Ini disebut orang nama Murji'ah ya. Ini disebut orang Murji'ah, sehingga orang kalau Islam ya sudah sampai mati dihitung Islam, padahal sebagaimana ada pembatal, Islam pun bisa batal. Wong sholat bisa batal, wudhu bisa batal nggih napa nggih ya. Maka orang-orang yang seperti ini, orang-orang Murji'ah, itu secara tidak langsung mengilhami adanya maksiat. Sehingga kalau ada orang melakukan sesuatu tidak berpengaruh pada keyakinannya, wis Islami ya tetap utuh gitu. Padahal dia berzina, minuman keras, narkoba, membunuh dan yang lain sebagainya. Nah yang seperti ini bisa fatal. Nah ini merepotkan pihak yang berwenang. Nah ini anggaran negara tambah kathah. Wong ditutup saja karena maksiat itu bisa mengurangi bahkan ndrawasi pada iman, kok ini malah biasa ya, artinya nggak berpengaruh sama sekali. Ini tidak boleh. Ini namanya orang Murji'ah. Selanjutnya ahli sunnah itu berada di pertengahan. Kalau Islam ini antara Yahud laknatullah alaihim, Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filistin, Allahumma amin. Maka orang Yahudi seperti itu, orang Nasoro seperti ini, bainal Yahud wa Nasoro, Islam itu di tengah yang sebenarnya. Lah dalam Islam sendiri banyak sekali macam-macamnya. Maka ahli sunnah wal jamaah itu yang menengahi antara orang Khawarij dengan orang napa wau Murji'ah
Ya, orang napa wau? Murji'ah. Pripun? Orang beriman dipengaruhi oleh amal perbuatannya. Kalau beramal soleh imannya bertambah, kalau berbuat maksiat imannya berkurang. Lah, ketika orang itu beriman, dia adalah orang Islam berbuat maksiat, kalau imannya berkurang berarti dia mukminun naqisul iman. Orang beriman namun imannya kurang, tidak langsung serta-merta dihukumi kafir. Kabeh ini tasik dulu, cuma perbuatannya yang digeting ya, agar tidak menulari. Baru nanti kalau dia melanggar dengan hukumnya sehingga yang haram dianggap halal, yang halal dianggap halal, maka ini berbeda lagi, jatuh pada dosa yang ke-9 ini, membenci sebagian atau keseluruhan hukum Allah, yang menghujat, membenci dan yang lain, sehingga dia tidak ada keriduan sama sekali. Naudzubillah min syarri dzalik. Jelas Ibu? Jelas apa ngantuk jenengan? Nggih. Nggih mantuk-mantuk tok wonten kuwatir saya ini. Curiga saya ini ngaji Ibu-ibu. Ya di depan tuh dapat fadilah tapi ya bukan jaminan ya. Kula ngaji ngarek nom-nom teng ngarep ta. Apa materine? Duka Pak Ustaz. Tapi yang di depan tuh punya keutamaan ya, cedek Ustaz. Selanjutnya di antara contohnya, jangan simak, adalah adanya orang yang menghujat hukum Allah yang memperbolehkan laki-laki berpoligami atau menikahi 2, 3, atau 4 istri, namun dengan syarat yang ditentukan. Pun langsung ngambekan jeruse dengan syarat yang ditentukan ya. Lah begini ini sudah repot ya, soalnya hukumnya ini banyak wanita yang keberatan tapi ngaji ten ibu-ibu. Saya ini repot ya, meh mboten ngaji ngreges awak ya, beh materinya ngene ya, bisa dikomplain sak jagat al-falah nih. Selanjutnya, dia menghujat hukum Allah tersebut dan menganggap itu adalah bentuk pendaliman terhadap wanita. Jadi dianggap itu tidak adil ya. Berbuat sewenang-wenang kepadanya dan merugikan pihak wanita ya. Ini adalah hukum yang tidak adil karena hanya mengenakkan kaum lelaki serta mendolimi wanita. Juga tidak ada hikmah di dalamnya dan tidak pula membawa rahmat ya. Ini anggapan sebagian orang, itu biarkan ya, itu biarkan, sehingga hukum itu legal tapi tidak harus ya. Kebanyakan jangan kan boten purun lek bapak nggak jelas geleme ya, soalnya bapak itu pengen ngadakan majelis sendiri Ustaz, abot saya gitu kan, mau kula sing ngoten-ngoten iku ya. Soalnya berat Ibu, untuk kepantasan dan juga syarat itu tidak gampang tapi legal dalam agama itu loh, begitu. Sehingga Rasulullah itu adalah sosok pesohor, tauladan umat, juga melakukan. Kemudian sahabat ada yang iya, ada yang tidak, diteruskan oleh umat sampai dengan detik ini. Maka yang iya yang mudah-mudahan lancar, yang tidak ya jangan disalahkan. Yang keliru itu kepinginan gampangan tanpa ilmu kemudian menjadikan setel hidup. Wis kadang geblunyuk repot ya, ini repot. Sing direpotkan ustad, mubalek kiai direpotkan. Lek enak meneng, lek mboten enak omong ya. Biasanya itu seperti itu ya, ini akhirnya merepotkan. Kalau ada seperti itu nanti biasanya menemui jalan buntu ya, tidak bisa untuk diperbaiki, susah. Walaupun semuanya itu tidak mustahil menurut Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Sehingga hukum itu ada yang melakukan mudah-mudahan lancar, yang tidak ya jangan disalahkan. Sehingga kaki wanita tersebut terpeleset masuk ke lubang kemurtatan dan menyebabkan amalannya hilang binasa. Maka kalau ada wanita menolak hukum ini, artinya mengingkari, menganggap dengan anggapan yang tidak, itu dia secara tidak langsung bisa batal Islamnya. Tapi kalau dia mengakui cuma emoh ya, ini beda lagi ya. Tapi kalau meneng nggak ada apa-apa ya, dijalani hidup. Penting aja ngomong ya kadangnya. Tapi saya ngomong nggak sido biasanya ya. Dan saya ini heran ya, banyak yang pamit ke saya nanti ujung-ujungnya nggak sido. Akhirnya saya wedoni moro-moro teko omah mbok napa-napa lah, apa nasihatin jenengan Ustaz bojo kula mboten sido. Kata ibu-ibu, kata mbak-mbak ini. Lah nasihat apa aku ya mek ngomong saya gitu. Saya nggak pernah ngomong apa-apa. Saya juga tidak melarang, tidak menyuruh. Cuma kan ada ilmunya, ada pertimbangannya begitu. Terus pokok anu akhirnya. Nah, istri saya juga pro dengan mereka itu rupanya. Delok ning delok. Ya bener sing iki. Saya biarkan ya.
Sebab keyakinan seperti itu merupakan pangkal dari segala kerusakan, sehingga saya mohon ibu, hukum ini ada walaupun itu berat. Ya, hukum ini ada walaupun itu berat, dan tidak semua laki-laki itu mampu berpoligami. Ya. Lahir maupun batin dia harus mampu. Ya. Poligami satu di sini, satunya di Australia, satunya di Amerika, ya, jepluk. Ya. Sehingga jangan kemudian hukum itu disamakan. Terkait dengan ancaman orang yang membenci hukum Allah bahkan sampai menghujatnya, Allah berfirman di satu ayatnya, surat Muhammad surat 47 ayat 9. Mari kita simak bersama nih. Surat Muhammad surat 47 ayat pinten Bu? Langsung artinya. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah atau Al-Quran, lalu Allah menghapuskan pahala-pahala amal-amal mereka. Okay. Jadi ini kan ada kaitannya dengan ayat 8. Setelah perintah Allah ayat 7 itu kan kita diperintah untuk menolong agama. Jadi Allah Maha Kuasa, tapi menolong itu adalah ganjaran untuk kita masuk surga, ngerti? Sehingga agama nggak perlu ditolong, ya keliru. Ya, maka yang betul itu ya ayat 7 itu, intan surullah yansurkum wa yutsabit aqdamakum. Selanjutnya ayat 8 ini Allah memberikan ancaman orang kafir, mereka itu seperti itu. Ya. Kenapa? Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata amalahum. Mereka membenci yang diturunkan oleh Allah sebagai hukum, maka hapuslah seluruh amal perbuatan baik mereka. Gilek sing ngapus sing elek nggih seneng, ni sing ngapus sing apik. Ini kan kerugian. Ya, sehingga muspro amal perbuatan baiknya. Yang positif itu tidak dinilai babar blas. Naudzubillah min syarri dzalik. Ada sebuah ayat pula, menjadi tolak ukur iman itu adalah menjadikan agama sebagai hukum. Dalam Al-Quran surat An-Nisa, ibu jenengan simak. Surat An-Nisa surat keberapa? Betul 4 ya? Bapak-bapak Mary kok nggak ada surat Ar-Rijal gitu kan? Surat An-Nisa surat keempat ayat 65. Surat An-Nisa ayat 65. Langsung. Surah An-Nisa ayat 65. Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Okay. Allah bersumpah dengan zatnya sendiri, fala wa rabbika, demi Tuhanmu Nabi Muhammad, la yu'minuna, mereka itu tidak beriman, hatta yuhakimuka, sampai menjadikanmu hakim. Ya, sampai menjadikanmu hakim. Fi ma syajara bainahum, dalam apa yang dipermasalahkan di antara mereka. Jadi hukum-hukum yang besar digunakan, yang kecil pun jangan ketinggalan. Jangan sampai yang besar itu kemudian kita upayakan, tapi yang cilik angel. Senengannya ngomongi wong mangan tangan kiwa misalkan. Padahal tangan kiri itu hukumnya siapa? Nggih. Tangan kanan hukumnya Rasul. Ya. Kemudian selain daripada itu, misalkan tidurnya juga bagaimana, berpakaiannya bagaimana, dan yang lain banyak. Sehingga bukan hanya yang besar, tapi yang kecil pun wajib kita perhatikan. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan, kemudian mereka tidak mendapati pada diri mereka itu problem. Ya, artinya tidak senang, tidak suka atau masalah, tidak ridho. Mimma qadaita, atas apa yang kau putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka betul-betul manut, tunduk, berserah terhadap putusanmu, putusan Nabi, putusan agama, wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini menjadi tolak ukur iman. Ya. Ma'asyiral kiram, ibu-ibu yang kami muliakan, selanjutnya di halaman 36 itu disampaikan
sekiranya dia telah beriman dan merasa puas dengan hukum Allah, namun hawa nafsunya tidak rela terhadap hukum tersebut karena minimnya kecemburuan dalam hati atau minimnya giroh agama, maka hal tersebut bisa dijadikan sebagai alasan di hadapan Allah. Sehingga lek sik nerami tapi mboten patek anu niku sik angel gitu ya. Ini masih mending ketimbang mboten blas. Ya, masih mending ketimbang tidak sama sekali. Namun jika dia menganggap Allah telah berbuat dolim, lalu menghujat hukum Allah dan menodai syariatnya, maka yang demikian itu termasuk perbuatan dosa yang sangat besar. Ya. Sehingga menolak hukum Allah itu dikatakan kufur. Ya, menolak hukum Allah itu dikatakan kufur apabila tidak senang. Tapi kalau sekedar tidak mengamalkan atau tidak digunakan, ini beda lagi hukumnya. Sehingga di beberapa ayat di surat Al-Maidah itu Allah menyebutkan waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun faulaika humul fasikun faulaika humul dolimun. Sing boten damel hukum Allah nggih wong kafir, wong fasik, wong dolim. Tapi ya, itu kufrun duna kufrin, yaitu kufur yang tidak mengeluarkan dari agama karena masih meyakini hukum tersebut namun tidak mengamalkannya. Tapi lek pun gedhe menghujat dan yang lain, ini beda lagi urusan dan ceritanya. Allahumma salimna wa fatna, mudah-mudahan Allah menjaga kita untuk kita tidak jatuh pada hal yang ke-9. Tapi nggih abot warisan diantaranya. Kemudian ngoten-ngoten niku wau diantaranya ya. Kemudian yang lain-lain pula. Jelas sampai di sini Bu? Semua hukum ringan nggih. Insyaallah enteng, dikaji niku enteng. Jadi segala sesuatu kalau dikaji niku enteng di majelis. Ya. Tapi di tempat tertentu itu kadang kita merasa berat kecuali yang diberikan kemudahan oleh Allah. Maka Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Niku nggih donga. Kita bermohon kepada Allah agar yang sulit menjadi mudah, karena tidak mustahil bagi Allah yang mudah akan terasa lebih mudah, atau yang sulit pun bahkan jauh lebih mudah sekali. Ya, ini tidak sulit bagi Allah. Karena yang namanya Islam kalau teori atau Islamologi ini enteng. Monggo iman gampang, monggo takwa gampang, monggo ikhlas gampang, monggo amal gampang, karena memang sedang dibicarakan. Tapi pas ngelakoni nggih nandong. Tidak sedikit orang yang mengalami kendala. Maka kita berlindung kepada Allah serta banyak bermohon kekuatan dan ridhonya. Apalagi diceramahkan nggih penak, lanjah ceramah. Selanjutnya yang ke-10 yang tidak kalah penting, yang wajib untuk kita jauhi bersama, ibu-ibu maupun bapak-bapak dan semuanya, yang masih banyak terjadi di kalangan wanita adalah mencela takdir dan tidak ridho pada ketentuan Allah. Ini penyakit, mencela takdir dan tidak ridho pada ketentuan Allah. Baik, sebelum kita membaca buku jenengan simak, kita lihat histori yang paling dulu. Jadi dulu itu Allah menciptakan Nabi Adam. Nggih napa nggih Ibu? Yakin mboten jenengan? Insyaallah yakin. Kula jenengan anak turun Nabi Adam, lek kowe jare wong-wong anake kethek. Ya. Makanya saya itu membahasakan kita itu panjenengan. Enggak pernah saya manggil kowe-kowe. Karena istri saya pernah komplain sok nyeluk kowe gitu ya. Jadi ketika Allah menciptakan Nabi Adam itu kan dari tembikar, tanah lumpur yang kering. Diciptakan oleh Allah, ditiupkan roh, kemudian menjadilah sosok Nabi Adam. Allah memberikan perintah kepada yang khalayak untuk hormat, maka semuanya membungkukkan badan dalam rangka takdim. Ini makhluk baru tapi diajeni. Malaikat pun iya, tapi tidak dengan iblis. Dengan dalih di satu ayat Al-Quran, ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, kula niku luwih becik timbang Adam, kula saking geni niku saking lemah. Jadi saya itu dari api asalnya, Adam itu dari tanah. Makanya teori-teori apa yang terus manusia dari ketek itu sik kalah kali iblis ini. Iblis saja ngakui kalau Nabi Adam itu dari tanah. Membicarakan iblis,
Iblis itu tidak terima dengan takdir yang Allah mentakdirkan untuk menghormati Nabi Adam, sehingga akhirnya dia berontak. Menjadilah seperti itu, ditakdir masuk neraka selama-lamanya, tapi kesempatannya banyak untuk mencari pengikut dan bolo nih masalahnya. Sehingga orang yang tidak terima takdir, tidak ridho terhadap keputusan Allah, itu pertama mewarisi sifat sinten? Mewarisi sifat sinten? Iya, ya. Mewarisi sifat itu. Allahumma janibna min hadhihi sifat. Yang kedua, Nabi Adam merasa kesepian, kemudian oleh Allah diciptakan pasangan, yaitu Ibu Hawa atau Siti Hawa. Orang menyebut Hawa, padahal Hawa niku hawa nafsu. Niki Hawa niku menggunakan hak, ya. Hak, wawu, kemudian alif dan hamzah, Hawa. Nabi Adam diberikan pasangan Ibu Hawa. Ketika diberikan pasangan itu memiliki anak, setiap lahir itu 2, mesti laki perempuan, kemudian disilangkan, ya, kemudian disilangkan. Akhirnya ketika ada problem, yang disilangkan itu tidak diterima, tapi yang lain mau, dengan alasan ini saudara saya cantik kok dipek itu, ya. Saya malah dapat saudaranya itu yang biasa. Sehingga dalam tafsirnya Ibnu Katsir itu kisah Israiliyat menyebut namanya Qabil dan Habil. Qabil sing berontak, Habil sing manut. Karena memang takdirnya orang itu tidak senang dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan. Harapannya Qabil niku oleh sing ayu, lah ternyata dipek Habil. Akhirnya apa yang terjadi? Ada pembunuhan manusia pertama di muka bumi. Sehingga kalau ada pelaku melakukan itu, dosanya dipek Qabil. Berarti kalau ada orang tidak terima dengan takdir ketentuan Allah, niku mewarisi sifatnya sinten? Sifatnya sinten? Ya. Yang kedua itu seperti itu. Dan yang ketiga yang rame niki. Apa yang rame, Ibu? Halo, yang rame apa, Ibu? Palestina. Negeri yang terdolimi, umat Islam yang teraniaya. Tanamkan pada anak cucu kita punya saudara di sana. Mungkin belum pernah umroh lewat sana, tapi paling tidak doa kita ini tulus untuk yang di sana. Tetap kita mendoakan tanah air, tapi juga jangan lupa yang di sana. Maka nilai bal-balan timnas kali Palestina kok kalah sakne kula saya. Seloro-loro ya perang dikalah nih, kok bal-balan wis kalah Indonesia wis kayak nono imbang lah paling enggak ya. Saya harapkan itu seperti itu. Sakne saya ini ya. Jadi Palestina itu ada satu tempat. Yang tempat ini memang disengketakan, diantaranya namanya Gaza atau Gaza. Ini tempat lahirnya Imam Syafi'i itu pada tahun 150 Hijriah. Di situ ada masyarakat Islam, di situ ada masyarakat Yahudi. Berbicara tentang Palestina, itu terletak di bumi yang penuh berkah, yang Allah berfirman di ayat pertama surat Al-Isra. Surat ke-17, sebagian ulama menyebut Bani Israil. Jangan simak. Ya, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasamiul basir. Ayat Isra Mi'raj, Allah menyebut Masjid Aqsa itu ada di mana? Palestina. Walaupun cara birokrasi ini ku manut, ya birokrasinya itu manut sana, tapi secara nggak ada nih Palestina. Artinya silakan. Surah Al-Isra ayat pertama. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Kita fokus pada lafaz firman Allah, alladzi barakna haulahu. Masjid Aqsa itu di sekelilingnya diberkahi. Lah apa makna berkah? Ulama tafsir menyebutkan banyak para nabi itu diutus di sana atau minimal lewat sana. Dan pada peristiwa Isra Mi'raj seluruhnya dikumpulkan oleh Allah di sana, sholat diimami oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Jangan kalau mendengarkan tarhim yang biasanya qobla subuh itu dibaca di sebagian masjid itu, artinya ya itu. Ya.
Kita kembali kepada Masjid Aqsa. Ini disengketakan ya. Jadi ceritanya itu begini Bu, kenapa orang Yahudi itu sedikit dihitung jari yang masuk Islam, baik zaman Nabi maupun zaman sekarang. Ini agama yang memang fanatik dengan terah, dan jumlah mereka itu terbatas. Sehingga dulu Adolf Hitler itu tidak menggenosida seluruhnya, itu mungkin maksudnya delok ensuk ben piye tinggal lakune. Mereka memang kemajuannya itu berada di puncak, sehingga mereka itu diambang batas seakan-akan. Tapi walaupun saat ini kuat, petentang petenteng, nanti akhir zaman diuyak-uyak sampai delik di pohon gorkot. Ya, nanti di akhir zaman itu dikejar-kejar sampai sembunyi di balik pohon gorkot. Maka mereka sekarang menanam pohon gorkot. Kisah itu kan dimulai sejak tahun 40 sekian, ketika datang, kemudian akhirnya dulur, kemudian akhirnya sedikit demi sedikit nyaplok sampai berdiri sendiri sampai lebih banyak. Kenapa mereka itu kok tidak suka? Begini ceritanya. Berawal dari Nabi Ibrahim sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Qasasul Anbiya. Nabi Ibrahim dulu itu kan lama tidak punya momongan. Lah istrinya saat itu bernama Sarah. Nggih napa nggih? Akhirnya istrinya itu minta, coba Mas rabi mbek pembantune dhewe ya. Namanya Hajar. Nggih tiyang pundi sing mboten purun ya dirabi. Tapi beliau ini bukan karena sisi manusiawi atau nafsu, namun karena menjawab atas perintah Allah yang selama ini menjadi munajat doanya. Rabbi habli minas sholihin. Itu dungane Nabi Ibrahim. Maka ketika menikahi Ibu Hajar ini, Nabi Ibrahim mendapatkan putra namanya Nabi Ismail. Berikutnya dari Ibu Sarah ini Nabi Ibrahim juga mendapatkan putra namanya Nabi Ishak. Lah dari Nabi Ishak ini menurunkan orang Yahudi, dari Nabi Ismail ini menurunkan orang Arab. Harapan orang Yahudi Nabi akhir zaman itu dari klan mereka. Lah kok Rasulullah niku tiyang Arab Quraisy, sinten sing boten muntab, sehingga kepada Allah yakin tapi mengikuti Nabi untuk syahadat tidak mau. Sampai sekarang pun terjadi persengketaan itu seperti itu akar masalahnya. Karena tidak mau dengan orang Arab, tidak mau dengan orang Islam, dianggapnya kalah gengsi. Soalnya ibuku itu istri pertama, istri resmi coro-coro Joko Loro, permaisuri yang sah, yaitu Ibu Sarah. Lah ibumu itu ibu, iya. Dan ini terjadi dalam kehidupan. Allahumma salimna wafatna wansur ikhwanana muslimin wal mustad'afin wal matlumin wal mujahidin fi Filistin. Allahumma amin. Jadi kembali kepada poin yang ke-10, termasuk dosa yang masih banyak digandrungi oleh sebagian orang, diantaranya kaum wanita, mencela takdir dan tidak ridho terhadap ketentuan Allah. Sehingga orang yang tidak terima dengan putusan Allah itu adalah mewarisi sifat iblis, atau mirip dengan perilakunya anak Nabi Adam yang dalam kisah itu disebut namanya Qabil, serta mereka itu identik dengan sifat-sifat orang Yahudi. Maka kita jauh yang seperti ini agar kita ini betul-betul punya hati yang tulus ya, karena dalam hidup kita akan dibenturkan. Di antara amalan akidah yang diharamkan oleh Allah namun sering dilakukan oleh sebagian kaum wanita, tidak ridho dengan qadha atau ketentuan Allah. Ini identik dengan batin, sehingga mana ini mboten cecek ya, mboten purun. Dia beriman terhadap takdir yang baik sedangkan yang buruk tidak. Nggih napa nggih? Sehingga kebanyakan orang itu memang kalau baik seneng, tapi kalau kebalikannya ya tidak. Kita ambil contoh, kaya selama ini dianggap baik, miskin dianggap tidak baik. Pilih kaya apa miskin, Ibu? Halo? Enggak diplomatis, dinyang di majelis nggih. Ada yang terang-terangan pengen kaya ya. Ada yang rodok malu-malu cukup tapi mboten siap miskin. Coba yang pengen miskin angkat tangan, angkat tangan. Nggih, ndak ada. Sik to Ustaz tak noto hati, mesti minimal noto hati. Ya. Ya, minimal noto hati. Begini Bu ya. Jadi kaya itu bukan jaminan, miskin itu juga bukan kehinaan. Begitu. Kaya bukan jaminan, miskin bukan kehinaan. Betapa banyak orang kalau miskin tidak siap nggih kathah. Ya. Bahkan nyuwun sewu, banyak yang menolak tuwek mboten siap ya banyak. Apa to tuwek ya Allah pengen nulungsungi kayak ulo ya. Atau kayak walang. Nah, kita ini mau tidak mau nanti akan tiba zamannya.
Selanjutnya, dia mengingkarinya, dia rela dengan takdir yang manis dan menggerutu terhadap takdir yang pahit. Maka Rasulullah bersabda, kata Jabir bin Abdillah, hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ya, melusun artinya. Nabi berpesan begini, agar kita itu pasrah dengan takdir, tapi tetap punya ikhtiar dan tawakal. Kata Ndungo, la yu'minu abdun hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Monggo. Seorang hamba tidak dikatakan beriman sampai beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Nggih. Jadi orang itu tidak dikatakan beriman sampai beriman kepada takdir baik maupun buruknya. Berarti lek dereng sing setunggal niki nggih mboten dikatakan iman. Karena iman itu satu rangkaian yang 6 itu menjadi menyatu. Mulai iman kepada Allah, terakhir iman kepada takdir. Yang cabangnya pun juga banyak. Lah kenapa Nabi itu bersabda ketika ditanya oleh malaikat Jibril yang nyamar? Dalam hadisnya Imam Muslim yang terkenal itu, wa akhbirni anil iman, Nabi Muhammad gitu, kata malaikat Jibril yang nyamar, beritahu aku apa itu iman. Maka Nabi itu menjawab, antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubi wa rusulihi wal yaumil akhiri. Hendaklah engkau beriman kepada Allah, para malaikat, kitab, para utusan, dan hari kiamat. Jadi yang disebutkan iman itu pertama kepada Allah, setelah itu wawu atof. Baru terakhir yang keenam Nabi bersabda, wa antu'mina bil khairi wa syarrih, dan juga engkau beriman kepada takdir baik maupun buruknya. Ini para ulama menggali, di antara mereka menyebutkan kepada takdir ini ngabot. Mboten ketok tapi berdampak. Insya Allah sumber bahagia itu ada pada takdir. Ya, pengennya kita bahagia itu sembarang kali enak, tapi kenyataan itu terkadang berbeda dengan harapan. Yang masih belum bisa kita raih, yang tidak kasat mata itu pun juga masih ada, bahkan harus ada yang tidak bisa dipaksakan. Gitu mungkin. Kita harus beriman. Siap Ibu? Gitu. Pilih kaya apa miskin? Balik pertanyaannya. Pilih kaya apa miskin? Gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kaya hatinya. Juga kalau Allah memberi amanah harta benda, betul-betul jenengan adalah orang kaya yang terpuji. Jangan lupa saya ya. Lek sak waya-waya nyile utang kan penak lho. Ojo sik Ustaz anu paling enggak nyaur Ustaz bawaane ngono gitu ya. Jadi kalau ada saya minta tolong utang atau apa, tolong jangan dikasih Bu. Atau kalau tidak video call ya. Nanti khawatir saya itu. Saya pernah dibajak ini dulu itu. Ada orang ke rumah saya nagih utang ya, tahu, alhamdulillah ada mak saya, kemudian nggak dikasih utang apa. Kemudian saya kalau di jalan tuh ya sering orang ngasih apa ya, saya beli pisang apa buat makan manuk ya dikasih kadang. Tapi kalau yang besar tidak mau seperti itu. Jadi masalah utang itu berbahaya. Saya pernah ketemu Ustadz Kondang ya, pokok sama itu saya wanti-wanti, Ustadz, jangan sampai anak saya itu pinjam uang atau apalah, minimal pinjam kendaraan. Kok cocok gara-gara saya mau dikein, bahaya ya. Sehingga tidak seperti itu. Tapi kalau ngambil barang nomboten, malah pas ngaji boleh, anu pas nggak enek. Bahkan viral jawaban nggak duwe 100 atau nyilih 100. Selanjutnya hadisnya kita kembali halaman 36. Hatta ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa anna ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu. Monggo Ustaz. Dan hingga dia mengetahui bahwa apa yang ditakdirkan menimpanya maka tidak pernah akan meleset, dan apa yang tidak ditakdirkan menimpanya maka tidak pernah akan menimpa. Okay. Jadi ini terjemah ini saya luruskan ya, karena dulu saya juga editor. Yang terakhir itu, dan apa yang ditakdirkan tidak menimpanya, jangan yang tidak ditakdirkan menimpanya. Jadi takdir dulu baru sesuatu, karena Allah itu maha kuasa. Dan apa yang ditakdirkan tidak menimpanya ya tidak akan pernah menimpanya, karena semuanya ini takdir, nggak ada yang tidak takdir. Cuma takdir iya atau tidak gitu ya, karena semuanya takdir sebagaimana firman Allah surat nopon Al-Qamar ayat 39, inna khalaqna kulla syai'in biqadar, au inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar ya. Artinya kita ulangi,
Jadi orang itu tadi tidak dikatakan beriman sampai beriman kepada takdir baik maupun buruknya, dan sampai yakin apa yang ditakdir menimpanya tidak akan meleset, dan apa yang ditakdir tidak menimpanya ya tidak akan menimpa. Lek pun takdir nggih mboten luput, lek takdire mboten nggih mboten. Jadi semuanya ini kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan takbir itu orang akan kembali. Dia akan betul-betul bisa introspeksi, salahnya apa diperbaiki. Karena semuanya itu nggak bisa dikambing hitamkan. Allah jelas nggak boleh kita mengambing hitamkan Allah. Takdir juga nggak boleh. Nopo-nopo ngimbali awake. Ya. Sehingga apapun ini kembali pada diri kita. Kebanyakan yang menggelincirkan kaki manusia adalah berkaitan dengan penentangan terhadap takdir, mencelanya, tidak ridho terhadapnya, mengeluh dan menyandarkan kedoliman kepadanya, sehingga berangkat dari mencela, tidak ridho, mengeluh dan menganggap takdir itu kejam. Bahkan dulu penyanyi itu ada yang diluruskan oleh majelis ulama ketika nyanyi judulnya takdir memang kejam ya. Ini kan tidak boleh. Jadi takdir itu begini Bu, takdir baik katakan, walaupun itu tidak jaminan ya, tapi insya Allah baik, sehingga hikmahnya semuanya kita gali ke arah baik. Namun ada orang yang diuji dengan kebaikan malah selong, enten mboten ya. Adapun yang kedua, takdir namun seakan-akan ini buruk, sehingga kita itu tidak bisa ngeramesi kecuali ya begitulah kenyataannya. Tapi kalau digali hikmah, ini sebenarnya nggih baik bagi yang mampu, pelajarannya, pendewasaannya, semuanya. Sehingga biasanya jatuh itu akan bangkit ya. Kemudian orang berjalan lama-lama juga bisa terbang. Ini sudah menjadi seperti itu ya. Kita mudah-mudahan bisa mengambil pelajaran. Tapi yang namanya manusia pengen penak terus ngene apa nggih. Pokok Robbana atina fid dunya hasanah sampai keliwat. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Enggak sak lingkungan, enggak sak negara, sak jagat disapu kabeh. Pengen dipek ya. Namanya orang kan seperti itu. Iya, doa ini legal, kita baca itu termasuk diantara ibadah. Allah kabulkan itu adalah wewenangnya. Tapi obsesi terbesar itu wa fil akhirati hasanah, namun di dunia kadang mboten patek hasanah. Pengen sugih mboten patek sugih. Ya. Pengen pinter mboten patek pinter. Pengen awet muda mboten patek keturutan. Ya. Pengen seneng mboten patek pula. Dan mboten patek itu banyak mengelilingi segala sesuatu. Yang penting kita itu bisa menerima takdir ini dengan legowo, apapun itu ya, apapun itu. Sehingga kapan hari itu saya ceramah di jamaah caleg nih. Jadi ada orang nyalek-nyalek itu di koalisi tertentu minta ceramah kasih nasihat. Jadi kemungkinan jadi 1%, 99% tidak. Ini untuk menyiapkan hati. Saya masuk Ustaz nggih. Lek dadi bersyukur, tapi jangan lupa saya. Lek enggak dadi yus niku enggak dadi. Akhirnya bisa menerima. Tapi lek pikirannya dadi tok nanti malah bahaya. Saya punya kerabat itu nyalon enggak jadi, murep setengah hari enggak tanggung. Ya, murep setengah hari enggak tanggung. Maka itu syukuran pun bukan hanya jadi enggak jadi harus disyukuri. Mungkin kalau jadi kita tambah sombong, tambah dosa, memutus silaturahmi macam-macam. Tapi kalau tidak, ya itulah jalannya. Allah tahu yang terbaik untuk kita. Yang penting tetap iman, tetap syukur. Ya. Berikutnya, jika suatu saat rezekinya seret, orang itu berkata, ini adalah bentuk kedaliman. Jadi takdir yang seperti itu tidak diyakininya. Apes dan yang lain. Ya. Dan adakah orang lain yang lebih baik dariku? Ya. Angel urip ini ya. Jika dia melihat orang yang pergi mencari rezeki lalu sukses, dia akan berteriak, "Duh, sekiranya aku seperti mereka, aku bakal sukses dan gemilang," dan seterusnya. Sehingga tidak terima dengan semuanya. Jika dia melahirkan anak perempuan padahal yang diinginkan adalah laki, dia histeris. Ini nasib buruk dan kedoliman yang menyusahkan. Padahal anaknya nggih padha mawon. Laki perempuan semuanya nggak ada tanggung jawab. Memang kalau laki mewarisi nasab, tapi perempuan itu jalan ke swarga. Dan lek perempuan mboten nyusahne. Laki akeh koe loro. Perempuan nggih. Ya. Kemudian kalau perempuan itu ya, diantaranya
dididik sampai balik ya, sampai kemudian sudah hidup rumah tangga 3, kalau tidak ya 2, atau kalau memang anaknya 1 ya 1, itu adalah jaminan surga bagi orang tuanya. Laki ya, belum tentu jaminan surga. Maka anak laki perempuan tetap kita syukuri ya, walaupun laki itu dulu menjadi kelangenannya orang Arab ya, laki itu menjadi kelangenan orang Arab, sehingga pipisnya bayi laki-laki dalam fikih kitab Bulughul Maram itu kalau belum terkontaminasi selain ASI ya diusapi tok, tapi dicuci itu lebih afdol. Tapi kalau perempuan sudah dianggap sebagaimana orang dewasa, maka dicuci. Kalau ini anak 3 perempuan, yang keempat baru laki-laki. Selanjutnya, jika ada kerabat atau yang dicintainya meninggal dunia, dia akan meratap, bukankah ada orang lain di dunia ini, dan bukankah ada orang yang hidup selain aku, kok orang wong liya gitu. Sehingga dia tidak terima dengan seperti itu. Maka ini dilarang oleh agama. Jika dia melihat ada orang yang tiba-tiba mendapatkan berbagai nikmat dunia, dia anggap tidak ada hikmah dalam pemberian Allah, lantas berkata, sungguh Allah telah memberikan kepada orang yang tidak berhak mendapatkannya. Jani aku untuk kui. Kan ada perasaan-perasaan seperti itu. Maka sekali lagi kita harus legowo. Dimanapun posisi kita, di situ pasti ada kebaikan dan pahala selama kita bersyukur dan terus untuk kita ini belajar menambah iman ya. Selanjutnya dikatakan lagi, di atas jalan inilah dia berjalan, artinya orang-orang yang tidak menerima takdir dengan terus mencelanya, pemikirannya, mindsetnya, keyakinannya seperti itu, keadaannya terus menerus mengeluh, mencela takdir dan yang lain sebagainya. Dan ini fakta, bahkan sampai difilmkan. Ini apa nggih, Bu? Sehingga film niku isinya nggih masalah kehidupan. Ya, mungkin masalah akhirat wedi orang ya, masalah kehidupan. Sing ini, sing itu, dan ini dan seterusnya. Maka marilah kita ini menjadi orang yang legowo. Kalau tidak, ya kita lebih baik kemudian menjadi konsolidator atau apa. Pokoknya kita ini orang yang sudah ngaji, beda dengan tidak atau yang awam atau bahkan yang di luar Islam. Jangan kemudian malah menjadi provokator dan yang seterusnya ya, siap nggih? Biar nggak ngerepot nih banyak pihak. Selanjutnya, bahkan bisa jadi dia akan mengatakan bahwa tidak ada hikmah dan rahmat dalam ketentuan Allah. Jika dia mau beriman dan introspeksi, memperhatikan pemahamannya, bersabar dan selalu mengharap ridha Allah dan pahalanya, maka itu jauh lebih baik cepat ataupun lambat, itu pasti. Maka disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya, kata Zaid bin Sabit, hadis ini sangat dalam sekali ya. Ini adalah ancaman untuk kita semuanya. Hadis dalam kitab Sunan baik Imam Abu Dawud maupun Ibnu Majah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna Allah 'adzaba ahla samawati au ahla samawatihi wa ahla ardihi la 'adzabahum wa huwa ghairu dzalimin lahum." Sekiranya Allah mengazab para penduduk langit dan bumi, niscaya Allah mengazab dan itu bukanlah kedoliman ya. Namun walau rahimahum lakanat rahmatu khairan lahum min a'malihim. Jikalau Allah merahmati mereka, maka rahmat Allah jauh lebih baik daripada amal-amal mereka. Sehingga orang itu tidak boleh menyandarkan pada amalnya. Memang ada kitab yang ditulis namanya Mujibatul Jannah, amalan yang membuka pintu surga, tahun 93 oleh Syekh Ali Abdullah Juaidin. Tapi kitab ini sendiri untuk bisa masuk surga itu tidak mutlak dengan amal, tapi butuh rahmat Allah. Karena Nabi bersabda dalam hadisnya Imam Muslim itu begini, wala ana, dan termasuk aku pula masuk surga dengan rahmat Allah. Tapi rahmat itu bisa diraih dengan amal, ya, rahmat itu bisa diraih dengan amal. Sehingga orang masuk surga itu atas kemurahan Allah. Sakjane napa? Orang itu kalau ditimbang wis cara-cara lek-lekan, antara baik dengan buruk, baik dengan buruk, itu masih jepluk. Banyak buruknya timbang baiknya. Betul tidak, teman? Katakan kita ini ya, dalam satu hari itu sholat 5 waktu wajib, ganjarannya kathah. Tapi lek mboten nggih dosane kathah. Kemudian dengan ditambah yang sunah-sunah tertentu itu ganjarannya nggih kathah, lek mboten dosa. Tapi jatuh pada dosa tertentu.
Lah dosa ini kalau menjadi kebiasaan kadang nggih lali mboten dianggap dosa. Kalau sudah menjadi hobi bahkan sampai merembet kemana-mana, ghibah misalkan, dusta misalkan, adu domba misalkan, dan yang lainnya. Lah ini kalau ditimbang malah kata dosanya timbang pahalanya. Tapi itu hari kiamat nanti. Sehingga kita ini butuh rahmat Allah untuk bisa masuk surga. Amal itu adalah kewajiban kita. Ya, amal itu adalah kewajiban kita. Walau kana laka mithlu Uhudin au mithlu jabali Uhudin daban tunfiquhu fi sabilillah ma qabalahu minka hatta tu'mina bil qadari kullih. Dan jika engkau memiliki emas seberat bukit Uhud, Nabi sampai seperti itu, memberikan deadline terbesar corong duwe emas seberat bukit Uhud. Enten ibu, coba nyenan cek sih, pakai gelang, pakai cincin berapa gram, karatnya pinten, ten mriko lho pundi blauran. Ya, sing kidul dalane kan rame. Kok ngerti ya Ustaz? Ngerti ya. Dulu saya belikan istri saya ini sak gram muncul titik sing rada enom ya. Duite niku ya. Kemudian tak utang buat bangun teras rumah. Subhanallah. Soro itu apa keloro-loro ya. Tapi ya sabar. Yang penting wis duwe anak bareng gitu ya. Jadi kita punya anak ini adalah aset. Ya itu adalah bonus-bonus saja. Ya. Jadi coba jangan lihat anting-antingnya, kalungnya, semuanya ya. Emas ini. Emas kita kan terbatas dengan hitungan yang memang manusiawi. Nabi sampai bersabda kalau ada orang punya sak gunung Uhud itu emas. Ya. Kalau di Indonesia coro-coro punya privat gitu ya. Maka sabda Nabi berikutnya, itu semuanya diinfakkan di jalan Allah, niscaya infak itu tidak diterima sampai beriman kepada takdir secara keseluruhan. Sehingga syarat diterimanya amal soleh niku ikhlas, dan ikhlas itu dalam ruang lingkup iman. Sehingga orang nggak beriman amalnya nggak diterima, dia juga tidak ikhlas walaupun nggih mirip dengan amal ibadah. Coba saya tanya, orang non Islam niku iman apa mboten? Kadang ana sing poso napa mboten? Sahur-sahur melok-melok, buka-buka. Diundang pejabat barang nggih napa nggih? Angsal ganjaran? Ya memang tidak. Ya, karena tidak ada syarat iman itu tadi. Maka iman ini mari untuk kita syukuri, kita rawat dan kita tingkatkan. Selanjutnya, fata'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka walau mutta ala ghairi hadza dakhalta nar. Dan engkau meyakini apa yang ditakdirkan menimpamu tidak akan pernah meleset, dan apa yang ditakdirkan tidak menimpamu juga tidak akan pernah mengena. Jika engkau mati tidak dalam keadaan itu, maksudnya tidak membawa iman dan tidak yakin kepada takdir, pasti engkau akan masuk dalam neraka. Nabi bersabda, walau mutta ala ghairi hadza dakhalta nar. Kalau engkau mati tidak membawa iman itu atau iman pada takdir itu, pasti engkau akan masuk dalam neraka. Sehingga takdir niku memang abot, tapi tidak kejam. Walaupun takdir yang buruk, pasti ada hikmah di balik itu. Kita ambil contoh. Ya. Pada perang Uhud, Nabi dan para sahabat itu mendapati takdir yang buruk. Perang Uhud kalah. Betul tidak Ibu? Kita nggak usah berbicara jauh-jauh, zaman itu kalah. Maka kalah itu ya memang qadarullah. Tapi sambil digali untuk introspeksi, ternyata ada sebabnya. Nabi secara siasat, secara manusiawi, bukan wahyu, itu sudah mengatur ya. Namun aturan ini dilanggar karena silau dengan kemenangan sesaat yang itu sejatinya tipuan dari Khalid bin Walid. Akhirnya bubrah, soalnya pasukannya turun, di situ diserang dari belakang. Bahkan Nabi pun saat itu nyawanya terancam, tapi ada hikmah untuk diperbaiki. Sehingga kalau kita jatuh masih ada kesempatan untuk bangun. Ketika kita bangkrut masih ada kesempatan untuk sukses. Ketika kita dosa terbuka jalan tobat. Nggih napa nggih? Selama hayat di kandung badan kita mau berusaha dan banyak ndonga, mudah-mudahan sesuai yang kita harapkan menjadi kenyataan. Ya. Tapi kalau tidak ya pun ya wis aja lah engko paling ini gurung-gurung ya. Jangan seperti itu. Sehingga kita berlindung kepada Allah agar Allah melindungi kita dari suudzon kepada takdir. Ya, ini sebab suul khotimah dan sebab masuk ke dalam neraka.
Berikutnya kita tambah lagi sebagai prolog, dan insya Allah kita lanjutkan di lain kesempatan kalau belum habis. Yang ke-11 yang tidak kalah penting, dosa yang masih banyak digandrungi oleh sebagian orang, di antaranya kaum wanita, adalah meninggalkan kitabullah Al-Quran dan berpaling darinya. Ya. Ibu ada HP-nya yang belum terisi Al-Quran? Semuanya terisi nggih? Nggih, alhamdulillah. Nggih, minimal itu damel hujah di hadapan Allah, damel bukti, ya Allah kula niki lho gadah gitu ya. Walaupun intensitas membaca itu kan relatif. Ibu ada yang satu hari bisa khatam? Ini saya bukan menonjolkan kok anu-anu, enggak ya. Ini bisa kita ambil pelajaran atau contoh gitu ya. Tapi jangan balik tanya lah, Ustadz kapan dinten katame gitu ya. Jangan tanya. Soalnya Ustadz ini punya majelis bebas bertanya. Ibu ada yang satu hari khatam? Dereng ya, berat. Ada yang 2 atau 3 hari khatam? Berat. 7 hari atau 1 pekan khatam atau 10 hari? Berat. Mungkin 1 bulan. Atau mungkin ada yang 1 tahun Ramadan. Kebanyakan kita Ramadan. Betul tidak? Jadi Al-Quran itu kita syukuri. Sekarang dengan segala kemudahan, subhanallah ya, HP muncul tulisannya, di suara terdengar suaranya ya. Kemudian di mushaf nggih ketok. Maka yang belum punya Al-Quran di HP silahkan diisi, yang belum punya mushaf silahkan tumbas. Mohon dibeli Bu. Sehingga kalau satu rumah berapa orang tinggal ngalikan, tumbas ya. Kita belikan lauk, kita belikan makanan, kita belikan ini, nanti juga akan beli lagi. Tapi lek pun tumbas Quran pokok mboten ilang, mboten tumbas-tumbas. Betul apa betul? Ndak ada. Quranku kok ngene ya, tak tuku sing kae kok apik, ndak ada wis sitok itu ae. Beda dengan pakaian, sepatu, macam-macam ya. Betul tidak? Dan Al-Qur'an ini saya mohon untuk bersih. Artinya itu bersih, mboten lebu tok ngoten. Karena saya kadang sowan ke masjid, mana tolong Pak Quran terjemah, sambil ngetes saya. Niku lebu tok gitu ya. Jenengan keramatkan tan iki wedi ge sajena wedi dicekel lah saya gitu kan. Mboten mau tak anu jarang ya. Ada lagi di mimbar itu ya. Ya kalau di mimbar kan Jumat untuk khutbah ya, untuk Jumatan itu masih maklum. Tapi kadang sampai lebu tok. Bahkan saya tanya Ibu, adakah di antara jenengan yang di rumah punya kenang-kenangan Al-Qur'an sing sampai mangkak kuning dari pedes meripat mboten diwaos. Sampai bahkan mudo sampule ilang. Disakralkan ya. Sehingga mari yang belum bisa kita baca untuk bisa membaca, yang sudah bisa perlahan untuk kita menuju arah khatam. Dosa yang ke-11 yang masih banyak terjadi pada sebagian orang itu meninggalkan kitabullah atau Al-Quran serta berpaling darinya. Berarti dosa niki enten. Meninggalkan itu banyak. Maka meninggalkan tidak mau membaca, meninggalkan tidak mau paham, meninggalkan tidak mau ngaji, meninggalkan tidak mau amal, meninggalkan tidak punya peran, itu terjadi ya. Mari Al-Quran kita jadikan gondelan. Sebagaimana selama ini kita bermohon kepada Allah, Allahumma rfa'na bil Quran. Kita bermohon agar Allah mengangkat derajat kita di akhirat dengan Quran. Bahkan Rasulullah bersabda dalam hadisnya Imam Muslim, kata Umar, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bi akharin. Dengan kitab ini Al-Quran Allah mengangkat derajat sebagian orang, Allah pun menjatuhkan sebagian orang dengan kitab itu. Bahkan di akhirat itu Al-Quran itu bisa antara dua, hujatun laka menjadi hujah pembela pembawa syafaat, au alaika menjadi bumerang, menjadi sesuatu yang nanti malah menjerumuskan. Sehingga kalau sekiranya ditanya Allah, biyen ping pira khatam ngoten, kita malu dunia akhirat mau menjawab Ibu. Nggih napa nggih? Orang malu itu kalau orang dulu karena banyak amalnya, takut disampaikan. Tapi kalau orang sekarang malu itu malu itu takut teriak mungkin ya. Tapi kadang memang tidak ada yang diomongkan, khawatir menjadi dusta. Dalam kitab disebutkan halaman 38, telah banyak kaum wanita yang tertimpa penyakit jiwa. Maksud penyakit jiwa di sini hatinya yang perlu dibersihkan. Boten kok boten waras tidak. Ini bahasanya saya landaikan.
jebakan setan dan tersesat ke jalan-jalan yang menyimpang serta tidak mendapatkan kenikmatan dan ketenangan hidup karena jauhnya dari kitab Allah yaitu Al-Quran. Dia jarang sekali membaca, dia tinggalkan Al-Quran di belakang punggungnya, lalu Al-Quran menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi dilupakan baginya. Bahkan ada orang yang memang lalili. Ada pula orang yang hatinya itu berpenyakit sehingga dia punya kepentingan, nggak usah Quran-Quranan. Padahal saya itu sering kalau ke tempat-tempat pelosok itu ndak bawa buku, ndak bawa kitab, wis pokok Al-Qur'an enek dikaji, tanggung jawabnya depak kan itu artinya. Wis ngajine niku ora sado-ado itu. Agar kita bersama-sama kembali kepada Al-Qur'an. Insyaallah Ibu. Sekiranya umat Islam itu kembali kepada kitab suci, orang itu akan gentar dan gusar. Nggih napa nggih? Kita lo ndak punya takdim. Gua Al-Qur'an isin. Betul tidak? Malu. Punya aja tidak kadang. Ya, mau baca apalagi engko dikira alim khusyuk. Tapi orang lain coba ketika mereka punya ibadah di hari tertentu, kitabnya itu dibawa dengan takdim. Ya, dibawa dengan takdim. Walaupun dengan pakaian yang sedemikian monggo tenanan. Kadang wong Islam mbek Al-Qur'an anu dilepokne slempitne iso sing cuwilik ben iso ketok wong. Bukan kok riak tidak, tapi perlu untuk kita takdim. Selanjutnya yang dia baca hanyalah buku, majalah, koran, dan surat. Mungkin ditulis tahun pinten tau kitab niki kok nyinggung-nyinggung buku, majalah, koran, surat. Tahun berapa ditulisnya kitab niki? Terjemahnya tahun 2007. Kitab niki ditulis tahun pinten? Mukadimah niku lho biasanya. Oh, enggak ada. Di halaman 12 itu enggak ada keterangannya. Mungkin belum ada HP ditulisnya buku ini ya. Jadi yang dibaca hanyalah buku, majalah, koran, dan surat. Jadi enggak HP barang. Tidak pernah terlintas dalam pikirannya untuk membaca Al-Quran. Dia lebih senang mendengarkan musik-musik, nyanyi-nyanyian, dan yang lain sebagainya. Namun telinganya tidak pernah digunakan untuk mendengarkan kitab Allah yaitu Al-Quran. Dia lebih suka menyaksikan sinetron berseri. Kenapa nih? Berseri ya? Berseri atau berseri? Ya janganlah berseri-seri ya. Berseri itu artinya bersambung. Berarti tidak khatam-khatam lagi. Tambah dikangeni, diling-iling ke bawah mimpi. Ya alhamdulillah animo masyarakat dari kalangan kaum wanita itu sudah menurun pada judul yang ini dulu. Sampai saya tanya, napa sih kok ngoten? Enggak apa-apa toh, ini saya puber kedua, Bapak wis tak omongi ya bene toh Pak aku ki sampai begitu ya. Gandrung pada yang itu loh. Tapi sekarang kan sudah mulai redup. Wong Indonesia ki janan. Lebih suka menyaksikan sinetron berseri, film-film dan yang lainnya, namun matanya tidak pernah melihat apa yang tertulis dalam mushaf Al-Quran. Allahumma fir lana, mudah-mudahan Allah mengampuni kita semuanya. Allahumma amin. Ngenten niki nggih ngoten, betul tidak Ibu? Ini terjadi nggih pada kita, pada yang lain dan seterusnya. Sehingga TV kita kalau nyambung ke internet ya kita isi Al-Quran barang lah, biar ngerti atau ceramahnya siapa dan seterusnya. Atau live-live yang ada di Mekah Madinah itu juga bisa. Cek mboten berseri tok niku. Ya. Setiap hari baik siang maupun malam digunakan lisannya untuk membicarakan berbagai hal, namun tidak pernah digunakan untuk membaca kalamullah yaitu Al-Qur'an. Termasuk kalau nuruti ngobrol, nuruti begadang niki mboten enten terlebih bapak-bapak. Sehingga rata-rata ibu niku nggih cremet, lek enten wong lanang jagongan sampai wong niku pegel. Pegel hati, pegel sembarang. Mesti ndonga, muga mantu sumben gak kaya bapak munduk. Dan saya pribadi nggih lenten dayoh enggak mulih-mulih nggih sumpek saya. Sehingga apa yang memang pas ya sudah, jangan ditambah ya. Kadang nyun sewu saya mau ada perlu ya. Oh iya Pak Ustaz. Sehingga dayoh yang sangat saya hormati itu sing cepet. Cepet maksudnya cepet sembarangi kemudian nggih cepet dong. Kadang saking semangatnya termasuk kaula muda siapapun nggih. Dikira dolan yang mau Ustaz ganjarannya gede nggih sawi. Bukan lama lagi sawi. Cara film ngoten berseri-seri ya. Sehingga saya ingatkan, cok ngono ae. Oh iya Pak Ustaz.
Ngaji ora tau teko tapi lek dolan suwi ya repot lagi. Bahkan bisa jadi tahun demi tahun berlalu, demikian pula bulan demi bulan. Jadi hari-hari, bulan-bulan sampai tahun berlalu begitu terus. Al-Qur'annya ditinggalkan. Dia tidak pernah memperbaiki hubungan dengan kitab Allah yaitu Al-Qur'an. Bagaimana mungkin orang yang meninggalkan Al-Qur'an, berpaling dari Al-Qur'an, dia mendapatkan kebahagiaan, dia merasakan nikmat ketenangan, dia mendapatkan iman dan yang lain sebagainya? Tidak. Karena Al-Quran itu sebaik-baik doa, sebaik-baik wirid, sebaik-baik zikir. Ya. Sehingga orang zaman dulu itu kedekatannya dengan Al-Quran itu ulama sekarang mempermisalkan sebagaimana orang dekat dengan gadget atau HP. Ulama pripun para sahabat dengan Quran, yo koyakmu saiki mbek HP. Ya. Bahkan kemudian ada ulama juga guyon, ulama istri saya ini wali, nanya po punya karomah murup HP ini yang selimut bengi, kuwi nek WA ndelok HP. Bahkan HP ini menjadikan ngantuk hilang, melihat sesuatu mata bisa meleleh tanpa sadar, bahkan nggih entek sembarang kalire soalnya tuku-tuku. Ini berawal dari HP. Ayo Ibu, belanja online. Ini nunggu 11.11 di Lunkas, ya, atau 12.12. Bludrek nggih. Nah, betul, pakai HP. Tidak ada orang sekarang nggak bisa HP. Mak kulo ya pinter HP ya. Sekarang ini zamannya HP. Baik, kita lihat ayat Al-Quran mengingatkan semua agar ini tidak terjadi pada kita dan orang-orang tercinta. Al-Quran surat Al-Furqan ayat 30. Surat Al-Quran surat keberapa Ibu? Surat ke-25 ayat 30. Allah berfirman, wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Artinya Ustaz. Dan Rasul Muhammad berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini diabaikan. Nggih. Jadi Nabi itu pernah dikisahkan oleh Allah sehingga diabadikan dalam firman-Nya ayat surat niki, ya Rabbi inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, kaumku menjadikan Al-Quran itu mahjur. Nah, mahjur itu sebagaimana dulu pernah saya sampaikan datang panjenengan, menjadi objek atau maf'ul bihi dari kata hajaro. Itu artinya adalah meninggalkan. Kalau hajaro pindah tempat. Kalau jaharo mengeraskan, menampakkan. Tapi kalau jaharo membuka yang sudah ditutup. Sehingga mahjuro itu dari hajaro, ya, meninggalkan. Apa maksud meninggalkan Al-Quran? Imam Ibnu Katsir dalam tafsir menyebutkan tidak mau baca, tidak mau ngaji, tidak mau ngamal, tidak mau berpartisipasi dalam pemberdayaannya, apa, pendakwahannya. Nah, itu terjadi, ya. Sehingga kalau kita nggak bisa ngajari ngaji, nyilinggen, kalau nggak bisa nggih bantu nopo, kalau nggak bisa nopo lah. Yang penting kita punya peran. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Manusia terbaik yang belajar ngajar Quran. Tapi untuk belajar wajib, untuk ngajar macam-macam. Kita bisa di posisi mana? Dari Jabir juga diriwayatkan hadis bahwasanya Rasulullah bersabda sebagaimana dalam kutipan Imam Ibnu Hibban dan Imam Tobroni. Al-Qur'anu syafi'un musyafa'. Al-Qur'an itu adalah pemberi syafaat sekaligus akan diterima syafaatnya pada hari kiamat. Jadi yang betul syafaat diantaranya yang dilegalisir oleh Allah Qur'an. Nah kalau kita nggak punya hubungan, kenal boten, kan repot. Wa mahilun musaddaq. Quran itu juga perhiasan yang dapat dipercaya. Damel gondelan, damel api-apian. Lek mboten enggak ada wocoan, mboten enggak ada hafalan, mboten enggak ada ini nggih. Mboten enggak ada napa-napa. Man ja'alahu amamahu qadawilal jannah. Barang siapa yang menjadikan di depannya untuk menuntunnya, dia masuk surga. Jadi Al-Qur'an itu diantara bahasa lainnya adalah imam. Sehingga imam artinya itu bukan sekedar pemimpin tapi juga Al-Qur'an itu. Ya. Imam itu artinya adalah Al-Qur'an. Sehingga Al-Quran itu adalah imam kita.
Wa man ja'alahu khalfa dhahrihi saqahu ilan nar, dan barang siapa yang menjadikan Quran di belakang punggungnya, maka sungguh dia akan menggiringnya ke dalam neraka. Dia akan menggiringnya ke dalam neraka. Ada nasihat yang lain disampaikan oleh Imam Ahmad, Imam Hakim, Imam Ibnu Hibban, dan Imam Tabrani. Kata Abu Dzar Al-Ghifari, saya pernah bertanya kepada baginda Rasulullah. Jadi Abu Dzar itu namanya Jundub bin Junadah. Kalau Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr. Jadi Abu Dzar itu namanya ketindih dengan kunyahnya atau nama panggilannya. Lebih viral timbang namanya. Ini orang ketiga masuk Islam selain penduduk Mekah. Ya, orang ini hidupnya sulit sampai mati itu susah. Jadi Abu Dzar bertanya kepada Rasul, wahai Rasulullah, beri aku wasiat. Rasul menjawab, aku wasiatkan padamu agar bertakwa kepada Allah, karena itu akan menghiasi seluruh urusanmu. Sehingga yang paling agung niku takwa. Tapi itu yang paling sulit. Nggih napa nggih? Selanjutnya, aku berkata lagi, wahai Rasulullah, tambahilah nasihatnya. Kemudian Rasul bersabda, hendaknya engkau membaca Quran dan berzikir kepada Allah, karena ini merupakan pujian bagimu di langit dan cahaya bagimu di bumi. Jadi baca Quran, zikir, ini Qurannya terpuji, ya, disanjung di langit maupun di bumi. Kemudian aku berkata lagi, wahai Rasulullah, tambahi lagi nasihatmu. Beliau menjawab, janganlah engkau banyak tertawa, karena banyak tertawa akan matikan hati dan menghilangkan cahaya wajah. Jadi Rasulullah itu diantara bentuk wibawanya itu kalau tersenyum giginya kelihatan berwibawa. Tapi wong model saat ini nggih nyekakak enten malih napa? Ada lagi kan terbahak-bahak itu nyekakak. Ada lagi yang sampai napa? Dan macam-macam. Mari untuk kita batasi, jangan sampai kita di luar kendali. Konco kula niku balik ten Bali. Jadi ada teman saya di Bali itu, ada temennya dulu katanya, kalau angop ini apa bahasa saya? Menguap itu dibuat-buat akhirnya nggak bisa balik, nikinya konslet, dibawa ke dokter saraf nopo-nopo gitu. Hati-hati ini, pas guyu nggak bisa leren, guyu terus. Jadi apa ibu? Dalam terlalu gembira pikirannya, tidak ada beban akhirnya. Nah kita bersyukur, kita ini kadang sedih, kadang guyu, semuanya itu adalah siklus yang beriringan. Ya. Kita tersenyum, kita sedih, kita macam-macam. Nabi berpesan, jangan banyak tertawa, karena banyak tertawa itu mematikan hati dan juga menghilangkan cahaya di wajah. Aku berkata, tambahi lagi ya Rasul. Beliau bersabda, katakan yang benar meskipun pahit. Sehingga yang kita bawa dari ngaji itu untuk diri kita, juga untuk orang yang menjadi tanggung jawab kita. Tapi pelan-pelan, dengan tulus kita doakan, bukan ngomongi tok. Ya. Selanjutnya, Abu Dzar berkata, tambahi lagi ya Rasul. Nabi bersabda yang terakhir, janganlah engkau takut celaan orang yang mencela ketika engkau beramal karena Allah. Artinya jangan baper terus mutung. Baper itu apa bahasa Indonesianya? Ya, karena tidak sedikit orang ketika ada sesuatu baper terus mutung. Ini jangan. Nabi melarang kita demikian. Berkata yang benar walaupun resikonya itu berat, serta jangan gampang mengindahkan omongan orang yang tidak dengan baperan terus mutung. Nah, ini tidak boleh oleh Nabi. Sehingga mari Al-Quran yang menjadi pesan Nabi agar kita mengiringnya dengan zikir, kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Bukanlah kita ingin merasa khusyuk, sok suci kemudian menyombongkan diri, tapi ini adalah masa depan kita dunia akhirat. Allahumma rfa'na bil Quran wasfa' lana bil Quran waj'alna min ahlil Quran. Allahumma amin. Betul nggih? Di HP sudah ada Quran satu-satu Ibu? Yang enggak ada mohon diisi. Terus di mushaf ada Qurannya? Nggih. Kalau sudah ada tambah terjemah. Ya, terjemah. Kalau sudah punya ya beli-beli tafsir yang agak tipis ya, biar kita tambah paham. Bukan promosi, saya enggak dodolan. Ya. Jadi Quran ini mari untuk kita galakkan. Yang belum bisa membaca nanti banyak medianya untuk bisa membaca. Bahkan di sini tuh dibentangkan ya. Insya Allah terbanyak di Jawa Timur bahkan Indonesia ya, majelis Quran di sini banyak. Ya masjid-masjid manapun yang viral tuh kalah dengan sini. Ini banyak ya. Ini banyak sekali. Silahkan dengan bergabung.
atas atensinya kepada pengurus, kepada panitia, kepada para sepuh, para ustadzah dan yang lainnya. Jazakumullah khairan untuk saya Saswan. Kepada ibu-ibu, para hadirat, ya terima kasih. Barakallahu fikum. Salam saya untuk keluarga. Kalau ada yang disampaikan, saya persilahkan. Baik, kalau itu silakan saya menyampaikan, bisa melanjutkan. Jangan tanya nopo nemok kudung, saya kira tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Ibu. Dengan penjelasan tentang poligami tadi, Ustaz, Nggih. kebetulan saya di poligami. Oh, nggih. Barakallah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan lancar, Ibu. Alhamdulillah, awalnya memang belum bisa menerima. Nggih. Tapi ketika saya di sini menimba ilmu. Mohon yang lain diperhatikan, dan ini kalau pelaku ilmu ini ya. Jangan saya nyeramai tok nanti ya. Silahkan Ibu. Alhamdulillah, karena di sini banyak ulama-ulama dan saya dibawa ya betul juga membantu saya menemukan orang-orang yang memberikan ilmu ke saya. Akhirnya saya bisa menerima. Barakallahu fikum. Cuman yang saya pertanyakan di sini, Jangan cuman, nanti rasanya kok cegek. Oh, iya. Ada yang saya tanyakan ngoten. Yang membuat ganjalan saya, ketika saya menimba ilmu, pasangan saya yang tidak berilmu. Belum, harus optimis Ibu. Belum berilmu. Gimana solusinya? Sehingga kan akhirnya kalau berpasangan dengan orang yang belum berilmu, itu kan lebih banyak saya yang Lebih banyak ganjaran jenengan. sakit juga. Tapi kadang nggih atine rada jembar gitu ya. Ya mohon solusinya. Atur solusi. Nggih, barakallahu fiik. Nggih, mudah-mudahan lancar dunia akhirat Ibu. Bagaimanapun takdir itu memang ya takdir ya. Dan saya napa nggih seneng panjenengan sampaikan begitu. Jadi kita itu walaupun melakukan apa ya tetap ke arah yang harus ada peningkatan. Pertama, salam saya untuk Bapak ya. Dan kabari kula ngaji sama Mas Agung Pak ya. Dan yang kedua, bagaimanapun suami itu adalah pemimpin qawamun 'ala nisa' rijal itu, atau ku anfusakum wa ahlikum naro. Ayat-ayatnya jelas. Bahkan dalam hadis Nabi riwayat Imam Muslim itu kan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dan seterusnya. Itu nggih. Bapak itu harus ngilmu, entah itu membaca, entah berguru, entah ngaji, entah macam-macam. Kalau memang waktunya itu tidak ada senggangnya, ya yang paling senggang. Yang paling senggang. Nanti mohon dengan pelan, dengan khidmat, dengan adab ya, tetap untuk diberikan masukan, namun jangan lupa didoakan. Juga dengan istrinya yang lain ya, agar ngaji juga, sehingga semuanya nanti sinkron ya, ngaji dimanapun sudah ya, sehingga menjadi keluarga yang ngaji gitu. Nanti insya Allah ada problematika namun bisa tertangani bismillah, tentang ini, tentang itu, sehingga kalau ngaji ya sudah, kita tidak ada yang paling benar, namun kita juga tidak salah total, sehingga yang benar nanti akan istilahnya itu pada tempatnya benar, yang salah juga akan berusaha untuk mencari kebenaran gitu. Selama ini kendala Bapak belum ngilmu niku napa? Sibuk atau apa? Sibuk berpolitik. Nggih. Waktu buat saya itu hanya mungkin 2 jam. Nggih. 2 jam. Itu tadi. Sibuk. Iya. Mudah-mudahan politiknya positif, jadi pikirannya itu memang kebaikan terus. Tapi ya tetap Ibu ya. Tapi sekiranya nyuwun sewu, ada kemungkinan yang paling mentok. Kemungkinan yang paling mentok itu ya tanggung jawab beliau, karena jenengan sudah gugur tanggung jawabnya. Tanggung jawab beliau. Tapi alhamdulillah jenengan bisa ngaji, bisa yang lain. Karena ada loh suami itu yang melarang istrinya ngaji. Tapi kalau diajari sendiri ya nggak apa-apa. Tidak diajari nggak mulai ngaji. Bahkan kemana-mana nggak boleh. Itu ya ada.
Wong Nabi saja melarang ada wanita dilarang ke masjid. Ya, itu dilarang oleh Nabi. Selama memang adabnya, syaratnya semuanya terpenuhi itu silahkan. Tapi ibu masih bersyukur ya, bisa ngaji, punya teman-teman seperti ini, punya keluarga kedua lah istilahnya. Ya. Jadi kalau memang nanti mentoknya itu dia paling mentok, kewajiban ibu sudah sampun. Ya, yang paling bertanggung jawab itu bapak. Jika orang itu mengurusi orang lain boleh, tapi jangan melupakan tanggung jawabnya untuk dirinya dan keluarganya. Istilahnya untuk banyak saja dipolitiki, untuk keluarga ya harus dipolitiki lagi. Politik dalam arti ya dibina, ya diayomi, diberi pengertian dan seterusnya. Begitu. Mudah-mudahan lancar ya. Mudah-mudahan lancar. Saya turut mendoakan. Ya, saya turut untuk mendoakan. Barakallahu fikum. Saya itu mau ngomong itu angel ya, eling mak saya, eling anu gitu loh. Silakan, sampun ada lagi. Sampun ya? Betul. Nggih. Sudah 10:30 lebih. Saya cek benar enggak jam ini. Ini lebih 1 menit. Punya saya kurang 1 menit. Tapi nggak ada dusta di antara kita. Barakallahu fikum. Untuk menyempurnakan majelis, nanti kita berdoa dengan kafarah, tapi tetap ya, Allahumma ansur ikhwanana muslimin wa khususan fi Filistin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'da faruqan maksuma. Allahumma ja'alna minal amilina wa minas solihina wa nas'aluka husnal khotimah wa thabata fid dunya wal akhirah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.